Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Indonesia melawan Argentina. Jadi sudah ada 26 nama yang dipanggil oleh Sinteyong untuk mengikuti pemusatan latihan untuk FIFA Matchday tim nasional Indonesia yang akan bertanding di bulan Juni. Jadi sebelum bertanding melawan Argentina, itu timnas Indonesia akan bertanding melawan Palestina. Kalau nggak salah sih tanggal 14-nya, baru tanggal 19 Juni 2023 Indonesia akan melawan Argentina. Dan ini adalah pertandingan resmi ya, yang tercatat di FIFA. Nah, sudah ada nih 26 nama kalau nggak salah yang dipanggil oleh Sinteyong. Dan kemungkinan 26 nama ini mungkin masih akan berubah. Kita melihat perkembangannya seperti apa. Tapi belum difikirkan mana aja yang akan nanti menjadi squad dari FIFA Matchday di bulan Juni. Yang pertama ada Edo Febriansyah, ini biasa main di bek kiri. Yang kedua adalah Mark Klok. Yang ketiga adalah Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto langganan. Nah, ada namanya Reza Arya Pratama. Ini kalau nggak salah baru pertama kali dipanggil di tim nasional Indonesia. Ini kipernya PSM, dan secara performa sebenarnya sih menurut gue Reza lumayan ya, karena PSM itu kemarin kebobolannya tuh kalau nggak salah kedua paling sedikit. Yang paling sedikit tuh kalau nggak salah Persija di Liga 1 BRI. Dan salah satu peran kenapa bisa PSM juara ya adalah perannya Reza Arya Pratama kalau menurut gua, karena nggak selalunya back-backnya PSM bermain sangat bagus dan akhirnya bisa ditutup oleh si Reza ini. Jadi menarik sih sebenarnya, karena sekarang pun kiper yang biasa dipanggil pun Nadio pun akhirnya nggak dipanggil. Tapi nanti kita lihat seperti apa. Nah, ada lagi nama Yakob Sayuri pemain PSM, ada juga Yance Sayuri pemain PSM, terus ada Syahrul Trisna. Nah, ini juga langganan ya, panggilan dari tim nasional Indonesia. Andi Setio, ada Dimas Derajat, Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Denny Sulistiawan, Hernando Ari yang kemarin bertanding jadi kipernya tim SEA Games ya. Terus Fahrudin Arianto, Stefano Lillipali, Jordi Amat, Sadil Ramdhani, Pratama Ahwa Arhan, Asnawi Mangku Alam, ada Sandy Walsh, ada Saint Patinama, ada Marcelino Ferdinand, ada Ivan Jenner, Rafael Struijk yang juga baru naturalisasi, dan ada juga terakhir adalah Elkan Bagot. Nah, dari 26 nama ini memang beberapa adalah langganan dari tim nasional Indonesia. Nah, dari list ini ya, walaupun mungkin ya bisa dibilang belum fix ya, gue mencoba menebak kira-kira starting line up Indonesia melawan Argentina itu akan seperti apa. Tapi itu akan dipengaruhi juga oleh perkembangan nanti ketika training centernya, karena pasti pelatih-pelatih akan melihat para pemain ini ketika mereka melatih mereka pada training campnya, training centernya. Dan itu akan mempengaruhi keputusan untuk nanti siapa yang akan menjadi starting line up. Nah, sebelumnya pun ada juga pertandingan melawan Palestina. Nah, pasti juga di situ juga akan berpengaruh sekali kepada starting line up-nya dari Indonesia melawan Argentina. Tapi gue fokus ke starting line up-nya Argentina, dan semua ini pemainnya bagus-bagus kalau menurut gue. Dan gue milih ini mungkin ada sebagian karena faktor game plan mungkin yang akan diterapkan oleh Sinteyong, karena formasi mereka, dia juga biasanya makanya formasi 3-4-3 nih. Dan 3-4-3, 3 center back yang dia pakai, walaupun 2 full back kanan tuh akan membantu bertahan ketika Indonesia diserang. Jadi lebih menjadi 5 pemain defensif, dan di tengah pasti biasanya ada 2 pemain, dan tentunya di depan ada 3 juga nanti rencananya. Kalau yang gue lihat ya, biasanya Sintayong akan selalu seperti itu. Oke, yang pertama, jadi untuk goalkeeper, jadi ada 3 nama ya, ada Hernando Ari, terus ada Syahrul Trisna, sama ada Reza Arya Pratama. Nah, mungkin kalau Reza mungkin karena baru ya, mungkin sengaja dipanggil untuk dia merasakan atmosfer dari tim nasional Indonesia ya, karena mungkin ini potensi juga sebenarnya Reza Arya Pratama. Nah, tapi kemungkinan kalau menurut gua starting line up-nya masih akan Syahrul Trisna kalau menurut gua. Tapi nggak tahu, nanti dilihat kalau ternyata performa dia atau mental dia cukup bagus ketika sesi latihan ataupun ketika nanti melawan Palestina, ya bisa jadi starting line up. Tapi kalau gue sih masih lebih berpikir bahwa GK-nya ada, goalkeepernya adalah Syahrul Trisna. Oke, terus kita pilih 3 center back. Ya, kalau 3 center back ini mungkin kalau menurut gue sudah pakem sih kayaknya sih. Biasanya tuh selalu Fahrudin Arianto, terus ada Jordi Amat,
dan ada Elkan Bagot. Menurut gue sih akan tetap 3 pemain ini yang akan menjadi starting line up untuk posisi center back baik di tengah maupun di kanan maupun di kiri ya, karena memang kadang-kadang posisi mereka agak diganti-ganti kalau menurut gue, tapi memang Jordi Amat lebih agak ke kanan karena dia biasa build up serangan juga Jordi Amat, dan Elkan Bagot biasanya yang ada di center, baru Fahrudin Arianto yang agak ada di kiri. Jadi biasanya posisinya selalu seperti itu, tapi bisa jadi ini berubah. Tapi kalau menurut gue masih 3 orang ini, karena Fahrudin tuh masih dibutuhkan kepemimpinannya ya kalau menurut gue, karena memang dia adalah pemain tim nasional Indonesia yang paling konsisten sampai dengan saat ini kalau menurut gue secara performa ya, dan dia selalu dipanggil timnas dari zaman dia U19 kalau nggak sampai U2023 selalu dipanggil terus sampai senior. Fahrudin selalu masuk dalam list pemain tim nasional Indonesia senior walaupun udah cukup tua ya, tapi kepemimpinannya masih diperlukan terutama untuk pertandingan penting seperti ini ketika Indonesia melawan Argentina, pertandingan resmi loh FIFA Matchday ini. Dan tentunya akan bagus kalau menurut gua akan masuk ke dalam game plan ketika nanti set piece biasanya, karena kan posisinya tinggi kan. Nah itu mungkin di situ kita bisa mencuri gol ke timnasnya Argentina, makanya mungkin ini menjadi peran penting sih sebenarnya akan bagus kenapa harus masuk dalam starting line up kalau menurut gua. Oke, nah dari fullback kanan kemungkinan adalah Sandy Walsh, karena memang secara kredibilitas, secara permainan pun Sandy Walsh tuh udah di atas memang rata-rata kalau menurut gua, dan sepertinya akan menjadi posisinya dia adalah fullback kanan. Nah yang akan menduduki posisi fullback kiri, walaupun ada pemain baru ya kalau nggak salah Rafa Sturridge ya kalau nggak salah, memang posisinya bisa di fullback kiri. Tapi gue lebih tetap memilih Pratama Arhan, karena Pratama Arhan ini dibutuhkan terkait dengan set piece. Jadi lemparan ke dalamnya itu merupakan senjata yang sangat ampuh bagi gue kalau menurut gue untuk bisa menciptakan gol. Nah apalagi kita lawan tim nasional Argentina, mungkinan kita bisa menciptakan gol itu dari set piece ataupun dari serangan balik. Nah sepertinya Pratama Arhan sangat dibutuhkan sebenarnya terkait dengan game plan yang akan diterapkan oleh Sintayong kalau menurut gue. Jadi kemungkinan Pratama Arhan akan tetap menjadi starting line up di Indonesia melawan Argentina kalau menurut gue. Nah di tengah yang gue pasti lihat sih sebenarnya duet antara Mark dengan Rahmat Irianto adalah yang paling tepat ya, karena dia mampu bisa inline antara membantu penyerangan dengan membantu pertahanan. Dua central midfielder ini cukup cukup serasi dan cukup inline ketika mereka berada di lapangan. Cuman memang sayangnya Rahmat Irianto sih gue ngeliatnya agak sering cedera. Nah ini yang mungkin yang akan ditakutkan ya. Nah kalau misalnya Rahmat Irianto cedera, mungkin posisinya akan digantikan oleh Ricky Kambuaya. Tapi sebenarnya gue ngerasa Ricky Kambuaya akan kurang cocok ketika harus memerankan sebagai pemain bertahan ya, karena dia memang lebih ke menyerang. Nah ini yang gue agak kemarin agak kurang stuck sebenarnya ketika akhirnya Ricky Kambuaya dimasukin, ternyata fungsi dia untuk bertahan tuh kayak kurang banget sih kalau menurut gua. Kalau menyerangan oke lah, dia bagus dalam membantu perserangan, tapi untuk bertahan dia agak susah. Makanya sebenarnya peran Rahmat Irianto sih sangat krusial kalau menurut gua di sini ya, supaya bisa menyeimbangkan lini tengah berdua dengan Mark Locke ya. Mungkin yang bisa dinaikin sedikit adalah Jordi Amat, mungkin bisa dinaikin dikit jadi defensive midfielder dan diganti oleh Rizky Ridho. Tapi ya nanti kita lihat seperti apa. Nah untuk posisi winger kanan gue masih menaruh sosok seorang Marcelino Ferdinand, karena memang dia adalah pemain muda yang sangat berbakat menurut gue, dan alhamdulillah sampai sekarang performanya masih bagus. Dan mudah-mudahan tetap konsisten dan makin berkembang performanya supaya kita punya pemain hebat gitu. Dan gue tetap akan memasang Marcelino karena pertandingan ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk supaya pemain-pemain muda kita bisa merasakan atmosfer dari pertandingan dengan klub kelas dunia ya, seperti tim nasional Argentina. Nah untuk winger kiri memang ada posisi yang biasanya ditempatkan oleh Egy ataupun Witan gitu, tapi karena Egy nggak dipanggil, Witan Sulaiman dipanggil, tapi di situ ada juga nama Lily Pali yang kalau menurut gua untuk pertandingan melawan
tim kelas dunia, sepertinya pengalaman dari Lillipali sangat dibutuhkan. Jadi kemungkinan starting line up-nya masih akan Stefano Lillipali kalau menurut gua di winger kiri. Tapi tergantung situasi nanti. Kalau ternyata nggak perform Lillipali ketika melawan Palestina ataupun ketika latihan, ya bisa jadi akan milik Witan Sulaiman. Tapi menurut gua kalau untuk sampai saat ini pengalaman dari Stefano Lillipali dibutuhkan untuk Indonesia melawan Argentina kalau menurut gua. Nah, dan posisi dari striker, ya gue cuman agak disayangkan sih. Gue agak sedikit kecewa sebenarnya kenapa Sananta nggak dipanggil, karena menurut gua Sananta adalah calon striker masa depan. Dan kalau menurut gue, walaupun dia dikasih 5 menit ataupun 10 menit aja terakhir buat bertanding melawan Argentina, itu mungkin adalah pengalaman yang sangat berharga. Tapi entah kenapa kemarin gak dipanggil sama Sintayong. Ya tapi kita lihat nanti seperti apa yang dipilih sama Sintayong. Tapi yang pasti memang sih kalau menurut gue yang paling tepat adalah memang Dimas Derajat. Secara pengalaman dia lebih experience dibandingkan Sananta, dan dibandingkan dengan striker yang lain, yang kalau menurut gue Dimas Derajat adalah striker Indonesia yang paling pas untuk saat ini kalau menurut gue. Tapi gue yakin sebenarnya Sananta akan bisa melebihi Dimas Derajat, tapi mungkin dia masih butuh pengalaman karena di timnas senior kemarin performanya memang kurang bagus, tapi ketika kemarin di SEA Games U23 performanya luar biasa kalau menurut gue. Tapi sepertinya untuk pertandingan melawan Argentina ini masih akan dipilih Dimas Derajat sebagai starting line up. Dan kalau Dimas Derajatnya cedera, bisa jadi Dendi sih yang ditaruh di depan. Tapi mudah-mudahan bisa top form ya Dimas Derajatnya, dan kita bisa memberikan yang terbaik melawan Argentina. Ya seperti yang gue bilang kemarin, bahwa kita harus punya mindset untuk menang melawan Argentina. Jangan karena kita ngelawan Argentina terus nggak apa-apa kita kalah sama Argentina, kalau kita seri aja kita udah bangga nih. Jangan punya pikiran begitu, karena it's all about mindset kalau menurut gue. Ketika lu sudah bilang lu nggak apa-apa kalah dari Argentina, maka lu akan kalah. Jadi mau nggak mau kita harus punya mindset untuk menang. Kita harus yakin dan kita harus bisa menang melawan Argentina. Buktinya Arab Saudi bisa menang, dan mungkin itu adalah strategi atau game plan yang akan diterapkan oleh Indonesia kalau menurut gua, dengan menerapkan agak bertahan kalau menurut gua, dan akhirnya melakukan serangan balik yang biasa dilakukan oleh PSM Makassar. Mudah-mudahan itu diterapkan juga oleh oleh Sintayong. Ya who knows, siapa tahu kita bisa mencuri gol, terutama dari set piece ya, dengan keuntungan dari Elkan Bagot yang posturnya cukup tinggi dan cukup bagus dalam hal heading. Dan tentunya ada senjata andalan kita, Pratama Arhan, dengan lemparan ke dalam, yang kemarin bahkan di SEA Games itu kalau nggak salah dia 2 assist atau 3 assist dengan lemparan ke dalam. Luar biasa kalau menurut gua. Dan mudah-mudahan itu kita bisa meraih hasil yang terbaik ketika Indonesia melawan Argentina. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan berita terus mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.